Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Tabi pun ngalimpuro. Yang saya hormati Bapak Abdul Salam Aziz selaku Ketua Umum Badan Internasional Forum
budaya dan warisan dunia. Yang saya hormati Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tatang Zainuddin selaku pembina Badan Internasional Forum Budaya dan Warisan Dunia. Yang saya hormati rekan-rekan Bupati, Wali Kota Provinsi Lampung yang sempat hadir, baik langsung maupun yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan jajaran Forkopimda, dalam hal ini yang hadir Dandim 0411 Pak Maijen dan Kapolres Lampung Tengah. Yang saya hormati Bapak Reza Afgani, ketemu lagi Pak, selaku Korwil Provinsi Lampung, Badan Internasional Forum Budaya dan Warisan Dunia. Yang saya hormati Bapak Yunus Hurupatu, selaku Direktur PT Tunas Mekar Sejahtera. Para narasumber, hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka presentase pengadaan pemasangan penerangan jalan umum tenaga surya di wilayah Provinsi Lampung ini. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, saya ucapkan selamat datang Pak Jenderal, Pak Ajis, dan seluruh rombongan di Lampung Tengah. Memang sudah pas Pak kalau diletakkan di sini, karena saya di provinsi ini sebagai katakanlah perwakilan nawacita. Saya pada waktu itu ditunjuk sebagai ketua perwakilan nawacita di Provinsi Lampung ini. Ini sudah pas, artinya nyambung Pak. Kemudian dikatakan tadi bahwa di sini terang. Selama 2 tahun terakhir memang saya utamakan untuk penerangan jalan umum di Lampung Tengah ini, khususnya di wilayah perkotaan. Kemudian Bapak jangan terkecoh dengan kondisi Lampung Tengah yang sudah terang, karena di wilayah-wilayah pedesaan atau kampung itu jauh dari pendapat kita kalau kita lihat di Bandarjaya dan Gunung Sugi. Bahkan Pak Ajis, Pak Tatang, di daerah saya ini ada wilayah yang belum merdeka. Belum merdeka saya katakan karena akses masuk ke situ tuh melalui perkebunan tebu. Jadi jarak antara jalan utama, jalan aspal ini Pak, sampai ke lokasi itu jalan tanah, itu antara 60 sampai 80 kilo. Jadi kalau musim hujan susah mau masuk. Itulah tempatnya di Waiterusan. Nama daerah itu Satuan Pendidikan 1, 2, dan 3. Ini belum definitif menjadi kampung atau desa. Nah ini yang saya katakan daerah itu belum merdeka, karena masih menginduk kepada salah satu kampung yang ada di Kecamatan Bandar Mataram. Di situ jauh Pak kalau ada listrik PLN.
Saya sudah berupaya untuk masukkan listrik PLN ke situ. Ini terhambat oleh jalur yang harus melintasi hutan register, sehingga pihak PLN tidak berani untuk menyalurkan listrik ke situ. Nah ini dengan adanya ini memang saya, karena menurut Pak Afgan bahwa kita di Lampung Tengah ini mendapatkan kuota sebanyak 1.000 titik, saya akan tempatkan di sana 200 titik, Pak. 200 titik. Ini pun saya rasa masih kurang sebetulnya, tapi kalau yang lain tidak juga kita berikan kesempatan untuk menikmati listrik penerangan lampu jalan ini juga nanti menimbulkan kecemburuan. Dan saya utamakan pemasangan ini di wilayah-wilayah pinggir, Pak. Wilayah-wilayah pinggir yang kita pemerintah daerah belum menempatkan penerangan jalan umum itu, sehingga dengan bantuan ini kalau mungkin bisa ditambah dari 1.000 itu, Pak, kami sangat berterima kasih atas nama warga masyarakat. Jadi kalau bisa 2.000 itu akan lebih baik, karena masih banyak betul warga masyarakat kita ini, wilayah-wilayah di Lampung Tengah ini yang masih gelap, Pak. Kalau ke rumah tangga itu mungkin sudah sekitar 80% lah di Lampung Tengah ini. Tapi kalau namanya lampu jalan, ini berhubung kemampuan anggaran di Lampung Tengah juga terbatas, Pak. Ini maka untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum ini masih secara bertahap kita lakukan. Mengingat Lampung Tengah ini wilayahnya terluas, Pak, di Provinsi Lampung. 4.780 lebih kilometer persegi. Sementara penduduknya hampir 1,5 juta. Ini yang terbanyak, Pak, di Lampung penduduk. Wilayah tidak terluas di Provinsi Lampung. Rencana memang akan dikembangkan menjadi 3 daerah, 3 kabupaten, tapi karena ada moratorium untuk pemisahan itu, maka sampai saat ini belum bisa dilakukan. Ini akan lebih baik, Pak, pada akhirnya nanti pada saatnya kalau memang itu disetujui oleh pemerintah pusat, rentang kendali dan proses pembangunannya akan lebih cepat. Kalau melihat ke kampung-kampung, Pak Ajis, Pak Tatang, itu ya masih memprihatinkan, Itulah kira-kira Pak Haji Tatang dan Pak Ajis. Dan saya ke depan kalau mau ada pertemuan seperti ini, Pak, di rumah tinggal saya bisa, Pak. Jadi jangan di sini, saya malu jadinya. Ya. Apalagi dengan teman-teman dari kabupaten kota lain, seolah-olah masih ada banyak kegiatan lain yang harus saya hadiri, Pak Ajis, Pak Tatang. Tapi kalau nanti sempat Bapak untuk mampir di kediaman pribadi saya, itu saya sangat bersenang hati. Karena rumah saya ada pendoponya, Pak, dari Sukoharjo saya ngambil. Itu untuk tempat pertemuan. Pak Afgan sudah lihat, saya bilang kalau ada kegiatan kesini aja. Maka saya tanya sama Kadis Naker Trans saya, di mana tempatnya? Saya bilang di Jalan Agus Salim. Di mana itu? Rasanya nggak ada
rumah yang besar, punya aula. Kenapa nggak di tempat saya bilang. Nggak bayar kok, saya bilang. Sound systemnya juga lengkap, Pak. Memang sengaja saya membuat ruangan ukuran 14 kali 7. Rekan-rekan semua, Yang Mulia Tatang, Yanudin, Bapak para kepala daerah beserta jajarannya, juga Mas Afgan beserta timnya, seluruh masyarakat yang mensupport kegiatan kami. Saya tidak perlu banyak menyampaikan apapun karena semuanya sudah disampaikan oleh Mas Afgan. Cuma rasa terima kasih saya kepada tim Mas Afgan dan kawan-kawan, Mbak Ani dan seluruh rekan-rekan dari daerah, kepala daerah terutama yang sudah mensupport surat-surat yang kita butuhkan untuk dalam proses pensisteman kegiatan proyek. Sedikit karena saya dipaksa untuk memberi sambutan Pak Bupati, jadi saya hanya menyampaikan saja proyek pertama yang rencana akan kita laksanakan untuk tahun ini adalah sekitar 25.000 unit. Nanti meliputi Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Totalnya sekitar 582 miliar rupiah. Nah, untuk Mas Reza, karena di sini mengajukan 10.000 ya Mas ya. Mungkin kita akan sistemkan yang 5.000 dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena kemarin Sinuwun Tejolan sebagai kolateral kita lah, sebagai yang mengamini kegiatan ini sebagai pengawas di yayasan. Sudah juga kemarin sebelum kita ke sini, saya dengan Yang Mulia Tatang juga sudah sampai 5 jam ya kita untuk merapatkan barisan. Jika ini memang nanti ada kemudahan-kemudahan dari rekan-rekan kepala daerah, tidak menutup kemungkinan kita yang blueprint pertama 75 kabupaten kota selama periode Pak Jokowi akan terrealisasi juga. Terus selanjutnya nanti juga yang terpenting teman-teman Korwil menyampaikan dasar hukumnya Pak Bupati ya. Jadi kita tidak usah melihat ke kanan kiri pengurus-pengurus kita, jalan aja lurus. Jika ada yang banyak bertanya, kalau tidak perlu jawab tidak usah. Jadi kita hanya lewat saja. Jika kepala daerah sudah mengizinkan, kita tidak perlu melihat kanan kiri. Jika ada hal yang tersulit secara politik, nanti dari Jakarta yang akan menyelesaikan. Karena semua ini adalah kebijakan untuk revitalisasi kawasan penerangan. Kemarin juga kami sudah ketemu Pak Yunus, maaf Pak Bupati ya, sebagai nawacita, Pak Surya Atmanto, itu kan juga heritage-nya Sinuwun Tejo, Kanjeng Pangerannya Sinuwun Tejolan. Jadi kita sudah koordinasi, Humas Lembaga Pilot Project juga sudah ketemu. Nah, kita sekarang tinggal membuat tata cara hibah itu bisa sampai di desa. Nah, selama ini rekan-rekan kepala daerah tidak pernah mengajukan permohonan, tapi hanya memberi rekomendasi. Sebenarnya ini adalah cara kita membantu pemerintah. Kalau tidak dimohon ya tidak akan sampai. Ya pesan malamnya mungkin setelah Pak Tatang pulang, Sinuwun Tejolan juga menyampaikan jika memang kita tidak
ada kesempatan untuk memperoleh kesempatan itu, kita minta. Makanya itu kami terbitkan surat yang dipimpin ketua surveyor kita Pak Dr. Ramli Sitanggang, guru besar dari UPN, untuk membuat konsep supaya tidak memberatkan rekanan-rekanan lain. Saat itu Pak, Bapak-bapak sekalian, Pak Tatang, terima kasih ikut kehadirannya. Kebetulan saya dengan Pak Bupati ini karena beliau bercerita adiknya, kakaknya Bupati Jepara. Saya kebetulan juga pendiri PDIP Jepara, Pak. Nah, karena jenengan tadi bilang Pak Pras, nah, salah satu kakak saya juga ada yang anak buahnya Pak Pras lah, Mas Edi Birton, Gaman Haryanto, Pak. Nah itu kakak-kakak kami. Jadi kita sebenarnya ini sudah siklus. Ya Pak, Bapak belum kenal kami, tapi Bapak tadi menawarkan untuk mendukung, dan tidak salah. Kami seperti keluarga sudah kenal. Apalagi beliau ada di jajaran Repelita di Indonesia. Nawacita itu kan Repelita, Pak ya. Nah, jadi beliau ditunjuk di sini. Nah, kami kalau nggak salah ke Repelita Nawacita yang ke-14 di Majelis Agung Raja Sultan. Sedikit yang harus saya luruskan, saya bukan Citro Sinuhun ya, Citro Panuhun. Saya tadi sempat minta izin Sinuhun, mohon maaf salah tulis Sinuhun. Citro Sinuhun itu kan masa kita raja kan enggak? Kita hanya menggelarkan karpet merah, Pak. Jadi saya ajak teman-teman seluruh kolwil seluruh Indonesia, juga kepala daerah seluruh Indonesia, saya ajak membuat karpet merah untuk budaya-budaya kita. Jadi kemarin waktu saya rakor dengan 5 kabupaten di Poso, difasilitasi Bupati Poso Pak di kantor kabupaten, saya tidak menyampaikan apapun, saya hanya mengundang rekan-rekan kepala daerah untuk kunjungan kerja ke perakitan kami. Kebetulan perakitan saya sendiri sebagai kuasa dirutnya, pilot projectnya kami sendiri, dan ketua CSR-nya juga kami. Karena ini untuk menghindari kos-kos yang tiba-tiba, dan itu akan merugikan lembaga juga. Ada cerita menarik yang kemarin saya datang, saya sampaikan kepada Mbak Anti dan Mas Iban, jangan sekali-kali kalian sebelum bekerja memfasilitasi pusat. Jadi sampai yang menjemput itu tidak tahu kalau saya sudah di hotel, Pak. Nah, saya pengen kemandirian semua. Jika sampai ada yang berani memfasilitasi sebelum kegiatan ini berjalan, nanti tidak apa-apa, geser, kita tetap akan jalan. Itu salah satu dukungan saya kepada rekan-rekan Korwil seluruh Indonesia. Kita harus melihat ke bawah dalam proyek ini. Biar apa? Ada kemudahan-kemudahan dari daerah. Begitu nih, Bapak Tatang. Cukup segitu nih ular-ular saya. Versi ular-ular ya Pak, kalau Bapak dari Jawa ya. Terima kasih sekali lagi teman-teman panitia atas sambutannya, dan rekan-rekan kepala daerah beserta jajarannya, Pak Dandim, para SKPD keseluruhan dari Kapolres, Kabid Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.